Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan malik hadha kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samad al-Khadrami asy-Syafi'i, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jawi asy-Syafi'i. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha riddatun. Sampai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa minha, dan sebagian yang membatalkan salat. Asih bahasan yang merusak salat atau membatalkan salat. Riddatun, yaitu murtad. Tidak bisa orang lagi sholat murtad. Bisa, banyak kemungkinan. Ketika lagi sholat murtad, orang lagi umrah murtad aja ada. Yes, ada banyak kasus. Masya Allah, alhamdulillah. Masih. Sini loh tempatnya nyender loh. Di situ nggak bisa nyender loh. Nggak bisa nyender. Kamu nyender Mang Iding. Oh bisa. Malu kalah duluan. Enggak dipisahin banyak, nggak berantem enggak. Ada yang jauh ini saya malu. Wa minha, dan sebagian yang membatalkan sholat itu riddatun murtad. Walau suriyatun kal waqi'ati minas sobi. Walaupun sekedar kayak bayangan, suriyah gambaran. Kal waqi'ati, yang terjadi minas sobi, dari sebagian anak. Wahia, definisi dari riddah atau murtad itu adalah qat'u istimraril islami, terputus kelanjutan Islam, wa dawamihi, dan kelanggengan Islam, semisal biqaulin, dengan ucapan. Ka'ayyakula, seperti seandainya ada orang yang ucap Allahu salisu salasatin, Allah itu yang ketiga dari tiga, alias 3 in 1. Kalau orang sono trinitas. Ini loh Mas, di atas Mas. Terpaji biar aman Mas. Ka'ayyakula, seperti orang yang mengucap Allahu salisu salasah, Allah itu yang ketiga. Salisu itu bilangan bertingkat. Kalau salisu itu ketiga, kalau salasa tiga. Kalau salisu itu ketiga, bilangan bertingkat. Ke satu, kedua, ketiga itu wahidun, saniyatun,
salisatun, robi'atun, khomisatun. Itu bilangan bertingkat. Tapi kalau ahadun, wahidun, isnaini, salah satu itu 1, 2, 3, bukan ketiga. Kalau salisu berarti ketiga. Salisu salasah, ketiga dari yang tiga, atau salah satu dari tiga. Seandainya ada orang yang berucap seperti itu, maka dia murtad. Kalau dalam kitab Sulamut Taufik itu murtad itu kan penyebabnya atau dibagi menjadi 3. Sulam Taufik itu karangan Abdullah bin Husain Thohir Asy-Syafi'i. Beliau membagi murtad itu dalam 3 kelompok. Pertama ada namanya murtad i'tiqadiyah, yaitu murtad karena keyakinan, enggak diucap, enggak diperbuat, hanya dalam pikirannya saja, dalam keyakinannya saja. Ini yang mungkin sering terjadi. Misalnya ada orang lagi sholat, tapi pas saat itu pikirannya lagi ruwet, proyek gagal terus. Ini sebenarnya Allah ada nggak sih, kok saya udah sujud bolak-balik kok malah proyek gagal. Meragukan adanya Allah, saat itu murtad. Lah terus batal sholatnya. Itu dalam bayangan. Ketika pas lagi sholat timbul bayangan-bayangan yang kayak itu. Ini saya sholat makin rajin kok malah usaha makin besar. Sebenarnya Tuhan ini Allah ada nggak sih? Atau pas lagi sholat kemudian terlintas katanya kalau orang iman gitu aman. Lah itu Palestina kok babak belur diajar Israel. Sebenarnya Tuhan Allah ini ada nggak sih? Pikirannya yang kayak begitu sampai ke situ-situ itu, maka keyakinan seperti itu dalam yang disampaikan penulis Sulamut Taufik bagian dari murtad. Makanya murtad lewat i'tikad itu paling banyak kemungkinan terjadi. Lah terus solusinya ya cepet-cepet asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah makanya salah satu di antara alasan kenapa sebelum akad nikah di Indonesia ini, khususnya di Indonesia ya, sebetulnya itu enggak disuruh baca syahadat. Itu kan enggak termasuk rukun nikah. Nah itu untuk memastikan, meyakinkan bahwa pengantin ini benar Islamnya. Walaupun mungkin sholat yoga biar kelihatan keren, mas kawin seperangkat alat sholat, keren lah pokoknya ya. Quran seperangkat alat sholat. Nah kalau seperangkat alat sholat itu mau sholat plus sertifikat sama merbotnya mah lumayan ya. Iya, nah, kalau cuma mau kena sama mushaf paling-paling nggak nyampe 500.000. Nah itu murtad lewat i'tikad atau keyakinan, dan ini banyak terjadi. Orang yang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib itu termasuk bagian dari murtad. Beda orang yang tidak sholat hanya dosa besar, tapi kalau meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, terus apa yang rukun 5 itu, zakat tidak wajib, nah itu bisa masuk dalam kategori murtad i'tiqadiyah dari sisi keyakinan. Nah yang kedua murtad fi'liyah, yaitu lewat perbuatan. Kalau ini sih insya Allah enggak lah ya, nyembah. Nah, kalau Pak Yoko malah Tuhannya dicitakin, orangnya nggak ada ya, ya Tuhan dilempar pakai palu. Kemudian yang ketiga murtad qauliyah, yaitu murtad lewat ucapan. Seperti misalnya tadi dia mengatakan bahwa Allah itu ya 1 dari 3 atau 3 in 1. Kalau saudara kita sono luaran dari kita kan trinitas. Kalau Wahabi tauhid. Di situ urusan dia. Lah murtad itu termasuk yang membatalkan sholat. Au bifi'lin, atau dengan perbuatan, ka'ayyas sudah seperti dia sujud lisonamin, ke patung atau berhala. Nah kita ini sering dihukumi murtad sama orang Solo saat kuburan ada di sebelah barat masjid.
Ia nuduh kita nyembah kuburan. Kayak masjid ini nih, kan kuburannya ada di sebelah barat kan. Nah, kalau lagi sujud itu kata orang sono nyembah kuburan. Segoblok-gobloknya orang Islam ya nggak ada niat nyembah kuburan ya. Walaupun kuburan itu ada di sebelah sono. Lah kalau orang di depan Ka'bah berarti sholatnya nyembah Ka'bah. Lah ya enggak. Walaupun Ka'bah pas ada di depan ya enggak. Makanya kita itu sering dihukumi kafir. Lagi baca la ilaha illallah di kuburan yang dibilang kafir. Ya Allah. Padahal orang yang menuduh kafir, dia itu yang kafir. Itu keterangan dalam kitab Sulam Taufik ada. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka dia itu yang kafir. Dulu zaman saya ngaji, guru saya nyontohnya begini. Orang kalau nuduh orang tak begini ya. Itu level 1 ke sono, level sisanya balik ke sini. Nih, kamu pelit, berarti dia pelitnya level 1. Ini level sisanya kan level 3 lah ya. Jempol kan nggak bisa balik. Kecuali kalau kamu kafir, tapi apa ada orang nuduh begini? Nggak ada yang nuduh begini ya, nunjuk. Itu guru saya dulu nyontohnya, orang kalau nunjuk orang itu biasanya orang yang nunjuk itu lebih parah daripada yang ditunjuk. Ya mereka kalau bilang orang nyembah kuburan kafir, ya, cuman gara-gara bawa keris kafir. Giliran bawa HP enggak, padahal orang dulu itu kan kemana-mana PD-nya kalau bawa keris. Lah kalau sekarang kan keris yang kotak-kotak kecil-kecil itu, ya keris yang itu kan. Wes. Au bi azmin, atau dengan tadi itu azam itu tekad, iktikad, azam. Ka'ayyazima, seperti orang yang berkeinginan, yazim itu keinginan, alal kufri, atas kekufuran, au bi'tiqadin, atau dengan iktikad atau keyakinan. Ini Imam Nawawi Banten langsung memberikan contoh. Ka'an fakkaro, seperti orang yang mikir-mikir fi sholati, di dalam sholat, fi hadzal alami, di alam ini, bifathil lam, dengan menfathahkan huruf lam, alam. Faktaqada, kemudian ia beriktikad, berkeyakinan, mahu, tentang sifat qadimnya alam. Yang qadim itu kan cuma Allah. Nah kemudian dia berkeyakinan alam ini enggak ada yang bikin, pokoknya ya ada dengan sendirinya. Lah kalau nggak ada bumi, langit itu dulu sebelum ada ini Allah ada di mana? Orang yang berpikiran kayak begitu itu maka itu wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu, maka itu termasuk bagian dari murtad. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu sholatnya batal. Ini agak berat yang ini loh ya. Ya karena kan pikiran kita itu kan sering lantur kemana-mana kan. Apalagi kalau lagi ngumpet kayak saya contohin tadi, sholat udah, ngaji udah, sedekah ya udah, baca waqiah kalau malam nggak berhenti, tapi sholat Jumat ya goni, ya hamid, ya bukti, ya mu'min. Wah, sampai wirid-wirid pokoknya asal ada yang bilang ini supaya rezeki lancar. Sampai yang wirid Arab enggak, Jawa enggak ya dibaca ya. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, duit merah halus-halus, duit biru mulus-mulus, ya Rabbi bil Mustafa. Lah ibu Jawa Arab pokoknya diamalin semua. Lah kok rezekinya malah makin seret. Proyek sono udah bikin sampel cakep ditolak, sono ditolak, proyek sono ditolak. Ini sebenarnya Allah ada gak sih? Ntar dijiplak dibawa ke sono lagi ya. Ntar ada royalti ya, antar ke sini. Nonton YouTube-nya aja. Lah kok kemudian pikirannya yang enggak sampai nuduh ya tadi itu loh, yang kayak begitu itu, maka otomatis sholatnya batal. Itu yang repot kalau begitu yang imamnya ya, ngimami sholat Jumat.
Lah kok tiba-tiba seret begitu. Loh ngulangnya kan bukan hanya sholatnya kan mulai sepaket kan ya. Ayo repot ya. Lah iya kalau dianya mau lah jamaahnya suruh nunggu apa ya mau. Mohon maaf bapak-bapak, tadi pas saya sholat kepikiran gini nih, diulang ya, diulang. Kata jamaah ya suwe. Imamnya, iya kalau yang pas libur enak lah, kalau pas jam 1 udah harus masuk kantor lagi kan ya, repot. Nah ini pikiran kayak begini ya, pokoknya buang jauh-jauh, khawatir itu terlintas saat lagi sholat. Ya kalau makmum nggak berisiko ya, imam yang berisiko. Imam yang jamaah wajib. Kalau Jumat ini kan jamaahnya wajib. Nah kalau selain Jumat kan jamaah itu hukumnya dalam mazhab kita kan tidak wajib. Walaupun dalam mazhab seberang wajib jamaah itu. Fayakfuru maka menjadi kafir fil hali spontan saat itu juga. Qat'an ya wis begitu. Secara qat'i wa tabtulu dan batal sholatuhu sholatnya. Ini yang bahaya memang ini, karena ini pikiran itu sulit untuk dikendalikan. Masalahnya kan ya, wong kita berada di sini aja pikiran ya bisa ke wes mana-mana. Siang ngajar ngono sing ngono barang. Jangan dihadang ya. Bisa dimaki-maki. Sebelum ngaji sebenarnya nggak terlintas masalah ini loh. Jadi sekarang malah terlintas dalam masalah ini. Lah iya kan? Iya makanya lah kemarin-kemarin kalau nggak terlintas kok umpama ada yang terlintas, sementara ya kalau orang nggak tahu kan nggak ada hukum ya. Tapi kan kewajibannya kita mencari tahu. Kalau yang nggak tahu, karena ini yang diganggu pikiran masalahnya. Lah pikiran ini sulit untuk dikendalikan. Wakala dan begitu juga lawi takoda. Kalau dibaca sambung lawi takoda. Kalau dibaca putus lawi takoda. Kalau kaidah fikih wa idza khurika bil kasri. Kalau mau mengharokatkan ya harokatkan dengan kasrah. Begitu juga lawi takoda, seandainya orang itu berkeyakinan ada mawujubis sholati, tidak adanya wajibnya sholat. Meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, itu hukumnya murtad. Kalau dia tidak sholat, tidak sampai murtad, tapi kalau meyakini sholat tidak wajib, itu yang berbahaya. Lihtilalin niyati, karena itu merusak niat. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengan itu. Semisal dengan itu maksudnya orang yang meyakini sesuatu yang diwajibkan secara qat'i, ia meyakini sesuatu yang wajib secara qat'i, bahwa kewajiban itu tidak ada. Seperti tadi yang saya contohkan, zakat fitrah, terus puasa Ramadan, terus ini sholat 5 waktu. Dia meyakini bahwa ibadah yang secara qat'i itu secara mutlak udah disepakati itu wajib, tapi dia meyakini tidak wajib, maka itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Itu yang bahaya ya. Kalau masalahnya ini kan masalah keyakinan ya, masalah sesuatu yang terlintas di pikiran. Kalau perbuatan bisa dikendalikan, kita enggak. Kalau sujud ngadep ke itu enggak. Lah bahkan waktu kapan saya nonton video orang yang bersalaman sampai membungkuk, itu kata dia termasuk bagian nyembah dari yang disalami. Galak teman yo. Ada. Iya. Pernah nonton kan? Ayo, padahal budaya kita orang timur ini
terhadap orang yang kita hormati itu kita membungkuk. Bahkan kalau di India kan sampai nyentuh kaki ya, kalau di film. Saya lihatnya di film langsung belum pernah ke India. Kan sampai nyentuh kaki kan kalau di India. Lah kalau kita kan hanya membungkuk. Kata dia itu bagian dari bersujud. Bahkan padahal definisi sujud enggak begitu kan. Definisi sujud itu kan meletakkan 7 anggota badan ke masjid. Masjid itu tempat sujud. Lah itu kan cuma budaya kita, apalagi ketemu guru, ketemu orang tua itu kan ya bungkuk. Kalau orang sono bilangnya, itu bagian dari murtad, nyembah orang yang ya wis lah ya. Itu pendapat dia. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu, yaitu orang yang meyakini sesuatu yang wajib secara qat'i tidak wajib, itu termasuk bagian dari murtad yang saat itu juga kalau terlintas dalam pikiran, maka saat itu juga sholatnya batal. Qat'an wa tabtulu sholatuhu. Secara qat'i, secara pasti, secara mutlak batal sholatnya. Kama qalahu al-Hisniyu, seperti ini yang difatwakan oleh Imam al-Hisni. Imam al-Hisni itu nama sebutan penulis kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Kitab yang cukup. Oh iya, namanya anaknya mana ya? Oh iya, nama kitab ternyata. Saya dulu pernah ngaji Kifayatul Akhyar itu. Amin. Wa minha, dan sebagian lagi yang membatalkan sholat adalah taqdimur ruknil fi'li, mendahulukan rukun fi'li amdan dengan sengaja ala ghairihi atas rukun yang lain. Alhamdulillah. Semangka udah lama nggak nongol ya, Bro ya? Oh, udah. Apa musim kemarau apa ya? Lagi anjir. Makanya harus hati-hati itu takutnya kayak gitu. Beberapa hari saya lihat orang-orang salam dia baru datang, khawatir. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan sholat taqdimur ruknil fi'li, mendahulukan rukun fi'li amdan dengan sengaja ala ghairihi, di atas rukun fi'li yang lain. Salah satu rukun sholat itu kan tertib ya, tertib itu urutan. Maka sholat itu ibadah yang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Lah kita melihat sholat Rasulullah gimana, wong kita beda masa itu hampir 15 abad. Makanya ya kita melihat guru kita ngeliat gurunya, insya Allah mutasil itu nyambung, sanad keilmuan kita nyambung. Lah karena jarak kita dengan Rasulullah itu 15 abad, untuk sama plek ya nggak mungkin. Wong umpama loh kita bikin ukuran itu apa namanya, kalau baju loh umpama kita bikin apa namanya sih, pola gitu ya. Itu pola itu kalau udah jaraknya lama, itu lama-lama bergeser dikit, lama-lama yo lumayan jauh kan bergesernya kan ya. Iya. Nah sama, makanya kalau sekarang kita melihat orang sholat kok secara prakteknya ternyata berbeda-beda, ya memang begitu. Ya contohnya yang paling sering masalah takbir ngangkat tangan itu teks hadisnya warfa yadaihi hadwa mangkibaihi, angkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Lah sejajar itu arahnya kemana? Ke atas, ke depan, ke samping. Lah kalau yang ke atas, kalau saya ditanya kemana? Ke atas. Wong guru saya dulu nyontohnya ke atas. Allahu Akbar ya ke atas, sejajar ke atas. Lah ketika kita melihat sejajarnya ke depan, makanya ada yang takbir ya begini kan, sejajar. Ada yang sejajar begini, samping. Allah. Iya kan? Teks hadisnya sama, tapi ternyata prakteknya beda karena memang jaraknya sudah terlalu jauh. Yo nanti siapa yang benar? Yo yang pokoknya yang masih mau sholat benar.
Ya tes-tesan bener ya nanti kalau udah di sono ketemu Kanjeng Nabi ditanya. Kanjeng Nabi, dulu jenengan kalau sholat gimana? Nah itu barulah, kalau masih sekarang beda ya biasa ya. Meletakkan tangan. Nah, itu kalau dalam mazhab kita kan tahta sodrihi, di bawah dada. Lah di bawah dada itu ini apa ini? Sini kan ya? Ini kan? Oh, berarti di sini kan di bawah dada ya? Iya, di sini bawah dada, sini bawah dada sambil megangin. Bawah dada juga. Iya kan? Kan di bawah dada kan? Patokannya di bawah dada, Bu. Kalau begini ya di atas dada lah ya. Tapi ada orang sholat begini ada ya? Banyak. Ada, Pak? Ini kan Orang kecil begini. Iya, Pak. Lah ya kalau dada itu ini, berarti begini kan di bawah dada kan masih. Ya patokan di bawah, pokoknya tahta sodri di bawah dada, yuk begini, yuk begini, yuk begini. Sampai ke bawah yuk di bawah dada. Bahkan dalam madhab kalau Turki itu apa madhabnya ya? Hanafi apa? Itu malah tidak sedekap, takbir Allahu Akbar tangannya di bawah. Itu yang dianut oleh Turki, Hanafi kayaknya. Kalau Saudi itu banyakkan Hambali. Ya, Hanafi. Nah kalau mendahulukan rukun fi'li di atas rukun yang lain dengan sengaja, itu sholatnya batal. Kalau rukun qauli itu rukun bacaan. Rukun bacaan dalam satu gerakan yang ada itu kan cuma di tahiyat akhir. Tahiyat, sholawat, salam pertama. Ini kalau Fatihah dibaca belak-belak kok pas berdiri bikinnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa ya ada kemungkinan? Enggak ada ya. Tapi kalau umpama ada orang udah duduk langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kemudian dia salam. Berarti kan mendahulukan rukun fi'li ke mendahului yang sebetulnya itu tahiyat dulu, sholawat baru salam. Ini seandainya dibalik. Kalau salam yo otomatis juga boleh lah, orang salam itu udah terakhir. Umpama, tapi kok kayaknya nggak ada ya. Ya kali-kali seandainya. Lah, umpama ada orang ngintip-ngintip, Sultan sholat begitu, kayaknya terinspirasi saya ikut. Lah kalau kayak gitu batal nggak sholatnya? Enggak, kalau itu nggak sengaja itu kali. Disengaja ya. Lupa. Ini sengaja, tapi yang didahulukan, yang digeser posisinya adalah rukun qauli. Kalau ini tadi kan tulisannya rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berupa perbuatan. Allahu Akbar, sujud dulu, habis sujud balik berdiri lagi. Habis itu baru ruku, umpama dua, acak-acak suka-suka dia lah pokoknya. Saya pengen inovasi baru lah pokoknya. Umpama. Itu jelas batalnya. Lah kalau ini yang diacak-acak, yang didahulukan adalah rukun qauli yang berupa ucapan. Batal orang bar. Kitabmu lho bar, delok. Kecuali wong edan. Lah umpama kalau menurut urutan rukun kan tercek ujungnya. Gimana? Urutan rukun sholat kan ujungnya tercek, kalau nggak tercek berarti batal. Jadi kalau katakan itu walaupun itu rukun qauli, ya batal gitu ya. Gimana Pak Haji? Biasanya Pak Haji ini selalu ada ide-ide brilian nih. Ide-ide yang menyimpang. Sembarangan. Saya kan pengikut setia. Kalau rukun fi'li udah jelas batal. Lah ini yang jadi pertanyaan, kalau seandainya ada orang yang melakukan secara acak tidak urut, tapi yang dilakukan itu rukun qauli yang berupa bacaan. Rukun qauli kan cuma 5 ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Yang kemungkinan bisa diacak ya cuma 3 itu. Tahiyat, sholawat, salam. Seandainya
begitu duduk plak langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking cintanya dengan Rasulullah kan selawat didahulukan. Umpama kemudian innaka hamidum majid baru asyhadu alla at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Umpama nah ya umpama, namanya umpama ya belum tentu ada emang. Namanya umpama. Siapa itu? Lah umpama tadi terinspirasi sama Sultan salatnya begitu kemudian nah ikut ah. Di sini kan bahas tetap deh. Batal. Batal. Ya wes. Ceritanya batal. Baru bang kita Ini belum baca belum nyampe nih. Lah. Dulu. Tanggotan kita tok. Oh. Batal. Ya wes, ya tinggal kita baca dulu ya. Tinggal keputusannya kan ada di situ juga, bukan saya yang mutusin. Kalau yang didahulukan rukun fi'li jelas batal. Kalau itu sengaja, kalau nggak sengaja ya nggak batal. Atau orang yang makmum masbuk. Orang makmum masbuk itu kan aturannya berantakan kan? Wong sholat maghrib bisa tiga-tiganya tahiyat semua. Subuh kunut 2 kali, tahiyat 2 kali, sholat duhur bisa tahiyat 3 kali ya kan. Makanya makmum masbuk itu orang sholat yang aturannya berantakan gara-gara masbuk. Ka'an sajada, gambarannya seperti dia sujud qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya. Lakum dinukum waliyadin, langsung sujud. Tapi sengaja emang. Nah sengaja itu berarti dia tahu kan. Auraka'a, atau dia rukuk qabla qiraatihi, sebelum membaca Fatihah. Allahu Akbar, langsung rukuk. Habis rukuk sami Allahu liman hamidah, baru bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha tabtulu, itu sesungguhnya itu batal. Itu kalau rukun fi'li. Fatihah bulan rukun dahulu. Nah yang didahulukan kan rukun fi'linya. Seperti dia rukuk saat belum membaca Fatihah. Li'annahu, karena sesungguhnya itu yuhillu, membuat cacat di suratis sholati, aturannya sholat. Nah itu jawabannya itu setelah itu tuh. Amma taqdimul qawli, adapun mendahulukan rukun qawli. Itu loh bar, wis kewaca bar. Nah, apa jawabannya? Mbah apa ya? Ya itu lanjutannya. Amma taqdimul qawli, adapun mendahulukan rukun bacaan. Orang batal? Orang batal cuma orang lumrah. Orang batal tapi emang nggak lumrah, memang ya kita diajarin dari kecil itu sholat itu harus urut tertib. Amdan dengan ghairis salami, selain salam. Nah, kalau salam didahulukan otomatis batal. Selain salam. Amdan dengan sengaja ala ghairihi, atas rukun qauli yang lain. Semisal ka'an karror, seperti orang mengulang-ulang al-fatihata, Fatihah. Au qaddama, atau mendahulukan at-tasyahhuda ala salati, menempatkan pendahuluan tahiyat di atas sholawat, alias mendahulukan sholawat di atas tahiyat. Alam Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au karrarahu, atau mengulang-ulangnya, au tasyahhada, atau dia membaca tahiyat qabla sujudi, sebelum sujud, fala yabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Sesuatu yang walaupun tidak salah, tapi kalau tidak umum harus dihindari daripada timbul masalah. Umpama begini, Pak Ustadz Maksud dapat proyek
nyolatin jenazah. Lah karena jenazahnya itu orang yang nggak pernah ke masjid, orang nggak pernah ke masjid, giliran ke masjid malah rebahan di depan imam, songong nih orang. Bukannya di belakang imam malah rebahan di depan imam, songong. Taruh belakang aja, taruh belakang. Wah, akhirnya sholat jenazah tapi jenazahnya di belakang. Sholatnya sah nggak? Sah. Tapi pernah nggak jalani wirid? Mbak Sad? Lah iya. Walaupun seandainya itu dilakukan, sholat jenazah, jenazahnya nggak diletakkan di depan, itu sholat jenazah tetap sah. Tetapi karena nggak umum, lebih baik ya jangan dilakukan karena bikin masalah. Oh, apalagi keluarganya orang berduit, awas ini saya kurangin ini transportnya. Makanya ganti. Pelaksana proyek ganti jenazah bapak saya malah taruh di luar. Sesuatu walaupun nggak salah, umpama berdiri itu kan termasuk rukun sholat. Tapi wajibnya hanya di sholat fardu. Di sholat sunnah, walaupun masih seger buger begini nih, boleh sholat sunnah dengan duduk. Lah umpama nanti itu Idul Adha, di sini saya umumin, kalau di sono kan yo lain aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena sholat Idul Adha itu sunnah, maka kita laksanakan dengan semuanya duduk. Tidur tidur. Nah, yang pernah ngaji, ya rapopo, karena ini sholat sunnah. Yang nggak pernah ngaji, walaupun mungkin dia nggak ngomong dalam hati, wah ajaran sesat. Oh beda madhab, ajaran sesat. Wah seorang masih seger buger kok sholatnya, dulu jangan-jangan ngarep pada gempor. Bid'ah. Makanya sesuatu yang walaupun tidak salah, kalau dipaksakan dilakukan di tengah-tengah orang yang tidak terbiasa dengan itu, pasti akan timbul masalah. Enggak masalah, tapi akan timbul masalah kalau sesuatu yang berbeda. Karena biasanya begini, kok begini. Umpama loh itu lah, ntar sholatnya sambil duduk gitu ya, kan enak ya. Biar imamnya baca lama kan nggak apa-apa Pak Ji ya. Imamnya berdiri, kita tidur. Biar imamnya baca Al-Baqarah beresin nih, biarin. Akhirnya dulu lagi. Oh hilang? Lakin. Lakin layu satu. Udah awal lagi lah. Udah awal lagi. Hilang apa? Oh iya. Lakin la yuqaddu bima qaddamahu bal yajibu alaihi i'adatuhu fi mahallihi. Lakin akan tetapi la yuqaddu tidak dianggap bima qaddamahu dengan apa yang ia dahulukan itu, bal bahkan yajibu wajib alaihi bagi orang tersebut i'adatuhu mengulanginya fi mahallihi di tempat yang ia mendahulukan itu. Contohnya begini, begitu umpama dia mendahulukan sholawat daripada tahiyat, maka sholawat yang dibaca itu tidak dianggap wala yuqadu, maka tidak dianggap, bahkan wajibnya dia mengulang membaca sholawat lagi. Umpama begitu dia duduk langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai innaka hamidun majid. Nah kemudian kan dia baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawat sampai begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib baca sholawat lagi karena sholawat yang dibaca pertama tadi yang melangkai tahiyat itu tidak dianggap. Artinya itu batal kalau nggak dibilangin kan.
Lah iya tidak diulangi ya batal. Tapi intinya ya tetap benar. Bal yajibu, bahkan wajib bagi orang tersebut i'adatuhu, mengulanginya fi mahallihi. Oh iya benar ya. Wa minha, dan sebagian lagi yang membatalkan salat, tarku ruknin, meninggalkan yang rukun walau qauliyan, walaupun itu rukun qauli, amdan, dengan sengaja. Sengaja meninggalkan yang 5 itu loh. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Atau mungkin kalau dulu bahasan yang sebelum yang dulu ya, ketika bahas rukun sholat, ketika rukun qauli tidak memenuhi rukunnya, ya sama, rukunnya tidak sah. Kalau rukun tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Lain urusan kalau dia jadi makmum. Makmum mah sepotong-sepotong nggak masalah. Ya iya, makmum baru baca Maliki yaumiddin, imamnya rukuk, nggak usah maksa ngelanjutin. Lah terus kurangannya imam. Makanya Imam Masjidil Haram gajinya gede. Gaji Kanjul Arus ya alhamdulillah ya Pak Haji ya. Kenapa Haji ini dari kantongnya ini? Cukup pokoknya. Makanya Masjidil Haram imamnya konon katanya segede gaji presiden katanya, walau alam ya kita tidak tahu ya, karena ya nanggung lah. Kalau kita kan paling nanggung berapa orang sih Pak Haji ya? Ya Masjidil Haram ribuan orang, apalagi pas musim haji. Oh iya, ada yang sholatnya mau wudhu jauh, akhirnya nggak usah wudhu, nggak ada yang tahu ini. Batal jauh. Ayo batal wudhu jauh, antri desek-desekan, nggak usah wudhu lah. Giliran wudhu, ya nggak memenuhi syarat wudhunya. Kan yang tutorial wudhu di pesawat itu kan banyak dikritik kan, sama pakar-pakar hadis kan, pakar fikih yang pakai bukan kayak pakai ini loh, yang buat gosok itu. Nah, kan banyak dikritik kan itu. Lah akhirnya ujung-ujungnya timbang enggak, pakai timbangan akhirnya. Timbang enggak. Hah? Ayo, tayamum pakai bangku pesawat. Bangku pesawat itu ya ada debunya. Lah kalau losbak mungkin ya. Lah pesawat itu kan ya steril bersih ya. Apa ya ada debunya? Yo mending bawa ngantongin gitu ya. Makanya sholat di pesawat itu kadang banyak menurut pribadi saya yang janggal. Nah, kalau dia sholat, nah sholatnya madep kemana? Nah, kalau dia lagi pas di atas Ka'bah, apa sholatnya nungging madep ke bawah gitu. Sembuh lah ya. Hak darurat tubihul mahdurat. Ujung-ujungnya ya itu yang dipakai. Kalau sesuatu darurat yang nggak boleh ya menjadi boleh. Ya ujung-ujungnya pakai itu. Bikhilafi tarkihi, berbeda dengan meninggalkannya itu sahwan karena lupa. Li'udhrin, karena udhurnya pikiran lagi mumat, baru walaupun amin langsung nyungsep sujud. Saking pusing. Saking pusingnya. Lah iya saking pusingnya gara-gara toren Pak Ji ya. Iya Pak Haji Bang. La umpama ghairil maghdubi alaihim walakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, sujud. Begitu di subhanallah malah bingung Pak Ji. Ini salah apa saya ya? Berdiri lagi. Baru Subhanallah. Begitu berdiri baca lagi subhanallah. Bingung akhirnya.
Ada tambah nggak jelas itu. Iya. Kalau saya sih kamu sama saya paling dulu plong. Wah, Imam Masjid Taufik Walidayah galak. Yang gua sembahyang. Aduh. Tanggal merah besok libur sholat. Fayatadarakahu, maka dia segera menyusul alias kembali ke tempat yang dia lupa itu. Itu misalnya kalau ingat, yuk memang lakum dinukum waladin langsung sujud begitu loh. Tapi rukuknya belum, maka dia kembali ke posisi berdiri langsung rukuk itu. Fayatadarakahu, maka ia segera nyusulin sesuatu yang ia tinggalkan itu. Illam yaf'al mislahu, kalau dia belum melaksanakan yang semisal itu min rakaatin ukhra, ke rakaat yang lain. Kita baca dulu. Wa illa qama, maka kalau tidak maka ia berdiri maqamahu, ke posisi berdirinya itu lawan sia-sia ma bainahuma, apa yang antara itu keduanya, wa ata fi rakaatin, maka dia menambah satu rakaat. Umpama begini. Tapi ini umpama ya. Umpama dia tadi itu lakum dinukum waliyati, langsung sujud, duduk di antara dua sujud, langsung sujud lagi, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Begitu rakaat kedua baru kepikiran, tadi saya kayaknya belum rukuk ya. Ya belum rukuk. Nah terus kayak gitu lanjutannya gimana? Bubar itu ya. Allah Maha tahu. Kalau Pak Haji mah Allah gak rewel. Terusin aja udah. Kalau dia sudah melakukan rakaat berikutnya dalam posisi rukun yang sama sebelum dia meninggalkan tadi, berarti dia kembali ke berdiri, maka dia nggak usah rukuk untuk nyusuli rukuk yang tadi, nggak usah, tapi lanjutkan. Lah terus, nanti sebelum salam nambah satu rakaat. Itu di penutup itu. Walagha, maka yang ia lakukan itu berarti kan sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, itu lagha itu artinya nggak terpakai, sia-sia. Bainahuma, antara keduanya, wa ata, dan ia nambah bi rakaatin, dengan satu rakaat. Dianggapnya yang rakaat pertama tadi karena ketinggalan rukuk dia langsung sujud, maka itu dianggapnya belum dapat satu rakaat, maka nanti sebelum salam ia nambah satu rakaat. Nah itu ada kata lago itu sia-sia. Ini kalau Bilal Jumat di Jakarta mah jarang yang pakai itu. Apa yang Bilal Jumat itu? Gimana? Saya itu seumur-umur belum pernah jadi Bilal masalahnya. Ini tuh apal ya. Gimana? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit. Nah, ini dulu saya pasti ingat betul waktu ikut Baksul Masail di anak-anak. Dulu kan di daerah saya itu kan ada budaya Baksul Masail, itu kayak ngadu kepintaran antar santri. Nah itu mempersoalkan kata-kata itu. Gimana Pak Parti? Kami apa enggak? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah, terus ada kata-kata lagu itu loh, ingat saya itu. Fala Jum'atalah itu ya. Itu setelah diteliti oleh pakar hadis, itu bukan hadis. Yang kata-kata itu tadi loh, yang lagu itu. Makanya dulu zaman di kampung saya kalau Bilal Jumat kan bukan innallahu wa malaikatahu, enggak begitu. Yang idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit, gitu ya. Nah iya, periwatnya Abu Hurairah, cuman hadisnya itu sampai situ. Yang ke belakang itu tambahan sampai amsit terus wa amsitu apa terus seterusnya, itu bukan hadis. Lah
Yang jadi persoalan karena di masyarakat awam itu kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati situ wasma'u wa atiu rahimakumullah. Itu ternyata sampai lafaz lagu itu bukan hadis, itu tambahan. Nah, karena masyarakat kita awam dengernya itu berarti mengiranya hadisnya itu sampai ke situ. Sama kayak tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, cuma sampai situ. Bahwa muslim mati itu tambahan gitu. Itu bukan hadis itu. Tambahan. Hadisnya, teks hadisnya itu sampai muslimin. Muslimatin itu tambahan. Terus lagi. Yang sering dikira hadis tapi ternyata belum ketemu sumbernya oleh pakar-pakar hadis itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sering diucap sebagai hadis, padahal dicari di kitab-kitab hadis mutabar enggak ada. Nah, yang Ramadan, wah apalagi parah itu malah. Man fariha bidukhuli Ramadan, itu bukan hadis. Tapi wong terkanjur populer dari mulut ke mulut dikiranya hadis. Profesor Ali Mustafa Yaakob almarhum al-Mahfud lah, itu kan beliau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi beliau itu sangat kritis terhadap hadis-hadis, makalah-makalah yang dianggap atau yang dipopulerkan sebagai hadis padahal bukan hadis. Seperti tarawih hari pertama, nih, hari kedua, nih. Kalau itu dia menyebutkan hadis, wong itu maudhu itu hadis palsu. Ya kalau dia tidak menyebutkan hadis ya rapopo. Wong Rasulullah itu enggak pernah tarawih sampai 30 hari. Makanya kalau ada jamaah tarawihnya cuma 3 hari, itu yang asli nih. Makanya kalau ada warga kita yang tarawih cuma 3 hari itu udah enggak berangkat lagi. Giliran ikut ikutin Rasulullah, giliran yang panjang nggak mau ngikutin. Aslinya itu yang dilakukan Rasulullah di depan khalayak umum itu beliau tarawih, bukan tarawih saat itu ya, hanya qiyamul Ramadan. Maka hadisnya man qoma Ramadan itu cuma 3 kali. Itu kalau nggak salah itu hari kedua, ketiga, keempat, hari pertama pun enggak. Nah kemudian di hari yang kelima, 2, 3, 4 berarti ya. Hari yang kelima itu Rasulullah udah nggak keluar lagi. Kan antara mi'rodot, kamar beliau dengan mihrab itu kan hanya keluar pintu gitu kan. Ditungguin sampai menjelang sahur, nggak datang lagi. Sampai akhirnya besok lagi begitu. Akhirnya yang berani ngetok pintu itu kan Bilal. Nah kemudian Bilal yang nanya, ya Rasul, kok sholatnya kemarin nggak dilanjutin? Padahal ini yang ngantri nunggu banyak. Terus Rasulullah jawabannya apa? Ini kayaknya kalian kok pada demen. Nanti khawatir kalau kalian pada demen, khawatir turun wahyu sholat ini jadi wajib. Wah, lah kalau jadi wajib, wah, yang kerja shift malam gimana? Wah, akhirnya itu alasannya Rasulullah kenapa tidak tidak melanjutkan sholat itu di depan umum. Tapi kalau beliau sholat di rumah kan kita tidak tahu. Makanya sholat Rasulullah yang di depan umum itu ya cuma 3 kali. Lah, jamaah kita kan modelnya begitu ya. Iya, yang di depan umum 3 kali, setelah itu di rumah. Nonton TV di rumah. Nonton HP. Di masyarakat kita emang kadang yaitu banyak bukan hadis ya. Sesuatu yang dianggap hadis dan populer, apalagi itu yang nyampein guru-guru kita, apalagi nemu di kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu kitab bermasalah. Banyak para ahli, termasuk putranya Mbah Maimun, Gus Naji, itu beliau menulis ya koreksi terhadap kitab itu. Termasuk dulu ada kiai dari Betawi itu, kiai siapa yang namanya Mugni itu belakangnya, lupa. Anaknya beliau Lutfi Fathullah Mugni. Beliau itu kan asli orang Betawi, putranya Guru Mugni. Orang Betawi biasanya punya kan guru ya. Nah beliau itu menulis koreksi tentang kitab Durratun Nasihin, termasuk yang dikoreksi tentang man fariha bidukhuli Ramadan, termasuk yang dikoreksi ya tadi itu ya
Terawih hari pertama, hari ketiga sampai 30 hari. Rasulullah nggak pernah terlihat terawih sampai 30 hari kok. Ditulis seperti itu. Nah, itu koreksi dari para ahli. Termasuk ya yang koreksi. Nah, kalau yang koreksi orang Wahabi kadang kita nggak terima. Tapi kalau yang koreksi orang kita sendiri mau ngapain? Profesor Ali Mustafa Yaakob, beliau kan imam besar Istiqlal kan sebelum Nazaruddin Umar, sebelumnya lagi kan. Terus yang tadi itu Yai Dr. Lutfi Fatullah itu putranya Guru Mugni, asli orang Betawi, yang ngoreksi kitab itu. Padahal kitab itu termasuk populer di pesantren, di majelis taklim. Bahkan ceramahnya Zainuddin MZ itu rata-rata ngambil dari kitab itu. Kalau saya dengerin ya, pokoknya tentang teman-teman setan, musuh-musuh setan dan lain-lain itu rata-rata diambil dari kitab itu. Dan kitab itu memang tadi, saya juga punya kitab yang 2 atau 3 biji kitabnya. Disinyalir banyak hadis-hadis maudhu, tapi ya tidak semuanya. Yang sahih ya ada, tapi tadi yang celakanya itu yang populer disampaikan di masyarakat justru itu malah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Minta lagi Pak ya. Jadi uang lagi ya. Iya.